Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Hari ini kita memasuki minggu yang kedua di dalam bulan keluarga. Saudara, beberapa waktu lalu ketika memikirkan tema untuk khotbah hari ini, saya sebenarnya mendapatkan berkat daripada sebuah buku yang ditulis oleh seorang konselor Kristen namanya Michael Emlet. Bukunya itu judulnya dalam bahasa Inggris Saints, Sufferers and Sinners, orang kudus, orang-orang yang menderita, dan orang-orang berdosa. Nah, tadinya saya ingin berbagi berkat daripada buku itu kepada saudara-saudara. Tetapi setelah saya persiapkan, saya pikir-pikir, rasanya materi itu lebih cocok disampaikan di dalam sebuah seminar yang lebih panjang daripada satu kali khotbah. Jadi saudara, untuk hari ini saya di dalam detik-detik terakhir kemudian mengganti tema yang akan kita renungkan menjadi sebuah tema keluargaku milik Tuhan. Jadi kalau saudara-saudara bertanya kok beda sama warta, kok beda sama yang di banner, ya itu memang sengaja saya yang rubah di dalam detik-detik terakhir karena persiapan ini saudara. Mari kita membuka kitab suci yang akan menjadi perenungan kita hari ini dari Mazmur 127. Mari kita membacanya silih berganti. Saya akan membaca bagian yang tulisannya agak menjorok keluar. Saudara-saudara membaca bagian yang tulisannya agak menjorok masuk ke dalam. Mazmur pasal 127. Sudah ketemu saudara-saudara? Mari kita baca kitab suci. Berkat Tuhan atas rumah tangga. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi untuk mencari nafkah dengan jerih payah. Sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka Tuhan, seperti anak-anak panah di tangan pejuang. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh. Dia tidak akan dipermalukan. Kita tetap buka kitab suci, kita akan bersama-sama menggali ayat ini satu persatu. Saudara-saudara, pada tahun 2004, seorang penulis bernama Jodi Picoult menerbitkan sebuah novel yang kemudian tahun 2009 difilmkan berjudul My Sister's Keeper. Saudara pernah baca atau nonton film ini? Saudara, film ini bercerita tentang seorang ibu yang punya seorang anak perempuan namanya Kate. Saudara, anak perempuan yang namanya Kate ini sejak kecil lahir dengan beberapa penyakit yang sangat serius. Ada leukemia, kanker darah di dalam tubuhnya. Kemudian ada kanker sumsum tulang belakang. Dan juga ada gagal ginjal. Sejak kecil dokter bilang bahwa anak yang namanya Kate ini hidupnya tidak akan lebih dari 5 tahun saja. Itu yang namanya Kate itu yang kecil di bawah itu ya. Saudara lihat palanya ada tutup begitu ya. Saudara mengetahui anaknya ini punya banyak penyakit dan terancam berumur pendek. Saudara, ibunya ini tidak mau diam begitu saja. Dia pikir cara apa yang harus dia lakukan buat menyelamatkan anak ini. Saudara, kemudian ibunya itu memaksakan diri untuk melakukan metode in vitro. Itu semacam bayi tabung begitu ya. Untuk melahirkan lagi anak perempuan kedua yang sebelah kiri itu yang wajahnya agak besar. Namanya Anne Fitzgerald. Saudara, anak kedua perempuan yang namanya Anne itu dia lahirkan untuk apa? Untuk bagian tubuhnya diambil menjadi donor untuk si CC-nya itu. Jadi film ini menceritakan waktu anak yang namanya Anne itu sudah usia beranjak pemuda. Dia tuntut mamahnya ke pengadilan karena mamahnya melahirkan dia untuk alasan yang jahat, untuk alasan yang tidak berkepri kemanusiaan. Masa
Dia bilang, saya diciptakan, dibuat hanya untuk diambil bagian-bagian tubuh saya untuk orang lain. Saudara, ini hanya sebuah kisah dan tidak ada keterangan bahwa novel dan film ini ditulis dari kisah nyata. Jadi sebagian besar itu hanya karangan penulisnya. Dan kita bisa setuju ataupun tidak dengan kisah film ini, bagaimana anak itu menuntut mamahnya. Silakan saudara nonton sendiri kalau saudara ingin tahu akhirnya. Tetapi saudara, yang menarik bagi saya, film ini menyoroti sebuah sikap hati yang kadang-kadang saudara, sadar atau tidak, itu kita miliki dalam hidup kita berkeluarga. Mungkin tidak se ekstrim ini, tapi saudara, kita itu punya kecenderungan berpikir bahwa keluarga kita itu sepenuhnya milik kita. Jadi keluarga kita harus kita kendalikan, atur, begitu rupa. Keluarga adalah milik saya sepenuhnya. Jadi saya harus take control. Nah, saudara, orang-orang yang berpikir bahwa keluarganya sepenuhnya miliknya itu bisa jadi dua ekstrim. Yang pertama, dia jadi control freak. Mau mengendalikan semua. Mengendalikan pasangan, mengendalikan anak-anak. Mau mengendalikan semua. Harus jalan sesuai pikiran dia. Tapi yang kedua, gak peduli, bebas, semau-maunya, terserah. Jadi gak ada aturan, terserah. Saudara, kadang kita itu suka berpikir bahwa keluarga kita itu milik saya sepenuhnya, berada di dalam kendali saya. Dan sesungguhnya kebenaran ini sangat berbeda, saudara, dengan yang diajarkan di dalam kitab suci. Kalau saudara berpikir bahwa keluarga itu milik kita sepenuhnya, maka kita harus kendalikan sesuai cara pikiran kita, maka sebenarnya kita sedang berjalan menuju kehancuran. Kitab suci tidak pernah mengajarkan begitu. Surah kitab suci dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa keluarga kita bukan milik kita sendiri, melainkan milik Tuhan. Surah coba bilang sama-sama, surah. Keluarga kita bukan milik kita sendiri, tapi milik Tuhan. 1, 2, 3. Keluarga kita bukanlah milik kita sendiri, melainkan milik Tuhan. Surah, apa artinya kita menghayati keluargaku adalah milik Tuhan? Surah Mazmur 127 yang tadi kita baca menunjukkan setidaknya ada 3 cakupan kepemilikan Tuhan atas keluarga kita. Bagaimana Tuhan memiliki keluarga kita ditunjukkan dalam 3 aspek di dalam Mazmur 127 ini. Dan kita akan lihat satu persatu, saudara. Surah yang pertama, surah Mazmur ini menunjukkan kepada kita bahwa pernikahan kita adalah milik Tuhan. Pernikahan kita adalah milik Tuhan. Surah ayat 1 berkata kepada kita begini. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah jerih payah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Surah, kata rumah di sini bisa diterjemahkan menjadi 2 terjemahan. Yang pertama itu adalah rumah bangunan secara fisik, rumah gedung tempat tinggal. Tapi juga terjemahan yang kedua, rumah di sini itu bisa juga diartikan sebagai rumah tangga atau keluarga. Jadi bukan hanya bangunannya, tapi orang-orang yang di dalamnya, sistem yang di dalamnya. Jadi saudara, ayat ini boleh juga kita baca begini. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah tangga, sia-sialah jerih payah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun keluarga, sia-sialah jerih payah orang yang membangunnya. Surah minggu lalu kita sudah belajar bahwa keluarga adalah institusi pertama yang diinisiasi atau dibentuk oleh Tuhan Allah sendiri. Dan di dalam Kejadian pasal 1 kita tahu keluarga itu dimulai bukan dengan laki-laki dan gajah, atau perempuan dan jerapah, atau seorang perempuan dengan anaknya, baik itu anak laki-laki atau perempuan, bukan. Tapi Kejadian pasal 1 jelas menunjukkan kepada kita keluarga itu dimulai dengan apa? Dengan laki-laki dan perempuan yang dipersatukan oleh Tuhan sebagai suami dan istri.
Dengan kata lain, keluarga atau rumah tangga itu dimulai dengan pernikahan. Dan di sini kita melihat, saudara, bahwa pernikahan itu adalah ide dari Allah sendiri. Allah yang merancang adanya pernikahan. Laki-laki dan perempuan dibuat oleh Tuhan harus menjadi satu. Untuk apa? Untuk kebaikan mereka. Sebab tidak baik kalau hidup seorang diri saja. Dan juga pernikahan dirancang Tuhan untuk menggambarkan betapa agungnya rahasia cinta kasih Tuhan dengan gereja, dengan umatnya, dengan kita semua. Saudara, di dalam teks Kejadian pasal 2 yang sering dibaca di dalam ibadah pernikahan, ada kata-kata seperti ini. Laki-laki dan perempuan itu menjadi satu daging, keduanya telanjang dan tidak merasa malu. Saudara, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa di dalam pernikahan ada proses belajar, saling mengenal seutuhnya, tapi juga saling menerima sepenuh-penuhnya juga. Saudara, di dalam pernikahan ada keterbukaan yang sangat mendalam. Ada pengenalan yang sangat intim. Bahkan sampai ke bagian yang borok-boroknya, yang tersembunyi, yang mungkin di publik, di luaran orang gak lihat. Tetapi juga di dalam pernikahan itu ada kasih, ada perlindungan, ada keamanan. Saudara, inilah gambaran cinta kasih Yesus bagi kita, bukan? Dia mengenal kita sampai bagian yang terdalam. Bahkan buruk-buruknya dari kita, dosa kita, kelemahan-kelemahan kita. Tuhan Yesus tahu. Tapi Tuhan Yesus tidak buang kita. Dia menyelimuti kita dengan jubah kebenarannya. Dia menyucikan kita di dalam darahnya. Dia melindungi kita, dia mengasihi kita tanpa batas. Di dalam Kristus Anda dan saya dikenal seutuhnya, sepenuhnya. Tapi juga kita diterima sepenuhnya. Dan pernikahan itu adalah model, gambaran kecil, cicipan bagaimana cinta kasih Kristus kepada jemaat. Maka pernikahan adalah rancangan Allah yang mulia dan agung. Maka seharusnya tidak boleh ada orang yang bermain-main, apalagi mempermainkan pernikahan. Saudara, di dalam Mazmur ini kita melihat satu kebenaran yang penting. Dikatakan di situ apa? Bahwa rumah tangga atau pernikahan yang benar hanya bisa dibangun oleh Tuhan sendiri. Kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sia semuanya. Maksudnya apa? Maksudnya sebuah pernikahan itu harus dibangun dengan cara yang Tuhan mau. Kehendak Tuhan. Apa artinya, saudara? Artinya adalah pernikahan itu seharusnya dimulai. Pernikahan yang benar seharusnya dimulai ketika laki-laki dan perempuan datang menghadap tahta Tuhan. Bahkan kalau saya boleh katakan di dalam rumah Tuhan, di gereja. Bukan di tempat bebas mana-mana suka-suka sendiri. Tetapi di rumah Tuhan datang menghadap Tuhan. Untuk apa? Untuk ikat janji. Untuk menerima berkat penyatuan daripada Tuhan. Saudara, itu berarti sebelum laki-laki dan perempuan datang bersama menghadap Tuhan, diberkati Tuhan, maka pernikahan belum terjadi. Itu bukan Tuhan yang membangun. Dan itu bukan pernikahan yang sesuai dengan rencana Tuhan. Anda dan saya tidak perlu, bahkan tidak boleh, saudara, hidup seperti seolah-olah sudah menikah. Kalau belum datang ke hadapan Tuhan menerima berkat penyatuan, tidak boleh siapapun hidup seolah-olah sudah menikah. Belum perlu ada tuntutan bahwa yang laki-laki harus membiayai, provide semua kebutuhan yang perempuan. Belum perlu. Tentu saja saudara kalau mau traktir, ajak nonton, kasih hadiah, bolehlah ya. Namanya anak muda juga kalau pacaran lihat-lihat. Kalau pelit itu namanya red flag begitu ya. Tapi saudara belum ada tuntutan untuk yang laki itu provide semua kebutuhan yang perempuan. Kenapa saya katakan begini? Karena ada orang tua yang berpikir anaknya masih SMA saudara atau kuliah. Pikir, kamu suka sama dia bisa kasih kita apa? Loh kok anak itu masih SMA loh saudara, masih suka-suka. Udah disetting pikirannya sama mamahnya tuh cuan begitu ya. Saudara belum ada kewajiban yang laki-laki provide untuk semua kebutuhan. Selama belum datang kepada Tuhan diberkati disatukan. Kalau laki-laki dan perempuan belum datang ke rumah Tuhan, belum diberkati disatukan, saudara tidak perlu berbagi rumah. Saudara tidak perlu berbagi tempat tidur, saudara tidak perlu berbagi tubuh. Ini penting sekali dan ini
menjadi pergumulan setiap kita, apalagi anak-anak muda. Kenapa? Karena zaman sekarang batas makin tipis. Mana yang boleh dan tidak boleh. How far is too far, itu susah. Ya. Nah, saudara, khususnya para orang tua, kita perlu lebih serius berdoa dan bergumul untuk hal ini. Jangan sampai saudara, kita tahu anak-anak kita saudara, mungkin mereka baru teman dekat atau pacaran begitu ya. Lalu pergi liburan 5 pasang, teman-teman kuliah semua liburan 5 pasang. Lalu kita tahu mereka itu tidurnya per pasang satu kamar saudara. Bukan yang laki-laki perempuan-perempuan, enggak, ini per couple begitu. Lalu kita biarin aja. Ya semua juga begitu. Enggak apa-apa lah, enggak ngapa-ngapain lah, udah tahu dia. Saudara hati-hati. Kalau saudara enggak tegas dengan hal-hal yang seperti ini, saudara bukan membangun pernikahan sesuai rencana Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah tangga, maka sia-sia semuanya. Itu mungkin hanya ego dan hawa nafsu kita sendiri. Saudara, kalau Anda dan saya belum menyatukan diri, ikat janji di hadapan Tuhan dengan pasangan, lalu kita melakukan hal-hal yang hanya boleh dilakukan di dalam pernikahan, saudara, bisa jadi itu namanya mendahului Tuhan. Kita yang mau jadi Tuhannya, kita yang ngatur sendiri untuk kita. Saudara, sia-sia jika bukan Tuhan yang membangun rumah tangga. Pernikahan dimulai oleh Tuhan, itu dibangun oleh Tuhan. Maksudnya apa yang lain saudara? Maksudnya juga adalah pernikahan itu yang benar seharusnya terjadi antara 2 orang anak Tuhan. Atau 2 orang yang percaya. Tuhan yang menyatukan anak-anaknya di dalam sebuah kesatuan. Saudara, tidak bisa membangun pernikahan yang diberkati Tuhan kalau pasangan kita orang yang bukan percaya Tuhan. Orang yang belum percaya. Tidak bisa. Saudara, ini mungkin terdengar klise dan udah sering. Tapi saudara percaya atau tidak, seumur pelayanan saya masih pendek. Ini masalah yang terus berulang terjadi dan terus kita sedih. Terus kita bergumul. Kenapa? Karena banyak anak-anak muda saudara. Kita sudah ajar dari sekolah minggu, remaja. Kepentoknya masalah apa? Waktu cari pacar, pasangan yang bukan anak Tuhan. Saudara mesti serius mendoakan ini, gumulkan ini. Saudara, tanpa adanya kesatuan, sama-sama mengenal Tuhan, maka tidak mungkin sebuah keluarga pernikahan itu dibangun sesuai kehendak Tuhan. Saudara, apa sih artinya mempunyai pasangan yang sama-sama anak Tuhan? Apa artinya saudara? Apakah itu artinya berarti yang penting gebetan kita atau pacarnya anak saudara agamanya Kristen, KTP Kristen, sekolah Kristen, atau yang penting dia mau setiap diajak ke gereja, ya pokoknya diajak-ajak ke gereja mau gitu, nemenin latihan, lalu ikut ibadah ya mau. Saudara, bukan hanya itu, tetapi saudara mempunyai pasangan yang sama-sama di dalam Tuhan, itu artinya adalah laki-lakinya dan perempuannya sama-sama kenal dan percaya Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Itu kuncinya. Tanpa pengenalan akan Tuhan yang benar, saudara gak bisa membangun rumah tangga yang sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara, kita perlu bergumul akan hal ini. Kalau saudara, saya pengen kita refleksi sedikit ya. Mau cari menantu. Ya. Anak saudara kita lihat nih, wah dia udah diantar pulang sama orang yang sama terus. Ya, kita belum pernah lihat orangnya, cuman kayaknya motornya itu sama terus gitu ya. Atau mobilnya udah tahu nih orangnya begitu ya. Atau dia kayaknya kok main HP tuh WA-an terus ya, nanti bisa senyum-senyum sendiri. Wah kita tahu nih kayaknya jangan-jangan dia dekat sama orang begitu. Lalu kita tanya, kamu udah dekat sama orang siapa begitu ya. Biasanya pertanyaan apa yang akan saudara tanya sama anak saudara? Biasanya hampir sebagian besar orang tua akan tanya begini, kerjanya apa? Dan itu adalah pertanyaan yang penting, harus saudara tanya, kerjanya apa? Ya. Lalu kalau anak saudara tiba-tiba bilang begini, iya aku udah deket sama orang, orangnya baik, dia pengertian, sabar. Terus tanya orang tuanya, kerjanya apa? Ya dia gak ada kerjaan sih mah, belum kerja sih pak.
Cuman itu ini loh, teman-temannya ajak dia kerja-kerja gitu, dia mau lihat-lihat tempat kerja, terus dia mau tuh lihat gimana sih cara-cara bikin lamaran. Dia kayaknya tuh udah mau mulai ikut-ikut kerja-kerja gitu. Ya tapi kerjanya apa? Ya nggak tahu, dia baru mau mulai ikut-ikut aja, lihat-lihat. Kita kan bilang apa? Gak usah lah sama dia, tunggu deh kalau dia udah mapan nanti baru. Kalau jodoh gak kemana. Sepertinya kita akan bilang begitu ya. Tapi kok dengan orang yang sama saudara, kita gak tanya ya, dia percaya Yesus gak? Kita gak tanya loh. Bagus kalau saudara tanya, saya bersyukur ya, jemaat Hosana tanya. Tapi seringkali kita anggap itu, itu mah nanti lah, jangan dibicarakan awal-awal, nanti merusak hubungan saya sama anak loh. Saudara, ya lalu kita pikir begini, kita gak berani tanya dia udah percaya Yesus atau belum. Tapi kita lihat, oh dia kayaknya kok mau tuh ikut ke gereja. Gak apa-apa lah, biar mereka jalan dulu lah. Mau kok kalau diajak ke gereja, mau tuh udah mulai tuh ikut sama teman-teman gereja. Ya bagus lah, udah paduan suara, udah ikut-ikut latihan. Gak apa-apa lah, bagus lah, udah mulai ikut-ikut. Jadi kita pikir kalau orang tuh udah mulai ikut-ikut tuh seperti kayak dia tuh kenal Yesus sekali gitu saudara. Ya. Nah kenapa ya? Kalau urusan pekerjaan kita begitu kritis. Tapi urusan iman, apakah bagi kita itu benar-benar a big deal yang tidak boleh dikompromikan? Saudara, pernikahan yang sejati dan benar dibangun dengan cara Tuhan. Harus dilakukan dengan laki-laki dan perempuan yang sama-sama kenal Tuhan, percaya Tuhan. Saudara, saya mendorong anak-anak muda, teman-temanku semua, Anda berdoa sungguh-sungguh untuk ini. Minta sama Tuhan berikan pasangan yang seiman, yang sungguh-sungguh kenal Tuhan. Saudara, orang tua berdoa untuk anak-anak. Jangan berpikir, anak saya masih TK, jauh nanti doanya 20 tahun lagi. Saudara, doa dari sekarang. Tuhan kasih dia pasangan yang kenal Tuhan Yesus. Anak saudara juga kenal Tuhan Yesus. Saudara, kita perlu sungguh menggumuli ini. Saudara, pernikahan adalah milik Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya juga ialah bahwa Anda dan saya tidak punya hak dan tidak punya kuasa untuk mengatakan bahwa pernikahan itu sudah berakhir. Kita tidak punya hak dan tidak punya kuasa untuk menghentikan pernikahan. Saudara, pernikahan itu bernilai kekal dan berlangsung satu kali untuk selama-lamanya. Itu sebab di dalam janji pernikahan akan selalu diucapkan, sampai maut memisahkan kita. Saudara, karena hanya Tuhan yang berkuasa atas maut, maka hanya Tuhan juga yang bisa katakan kapan pernikahan itu stop. Kalau salah satu pasangan dipanggil Tuhan. Kita tidak punya hak dan tidak punya kuasa untuk bilang ini stop, ini berakhir. Saudara bisa bilang bahwa it doesn't work, my marriage doesn't work. Pernikahan saya enggak jalan, enggak berhasil. Saudara bisa bilang begitu. Tapi saudara tidak boleh bilang bahwa pernikahan saya berakhir. Saudara boleh meratap sama Tuhan. Saudara bilang, Tuhan saya sudah gak sanggup. Kalau saudara kepentok di dalam pernikahan. Saudara bilang, kayaknya saya salah deh pilih pasangan. Saya udah gak kenal lagi orang ini. Tuhan saya udah gak sanggup. Udah gak sanggup Tuhan. Boleh menangis. Tapi Anda tidak boleh bilang bahwa pernikahan ini berakhir. Saudara, lantas bagaimana ya kalau pernikahan itu kita awalnya tidak dibangun oleh Tuhan? Atau maksudnya dimulai dengan cara yang keliru. Bagaimana ya? Kan di sini dikatakan kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia. Apakah semua pernikahan yang dimulai dengan kegagalan atau buruk atau mengalami kehancuran itu sia-sia? Saudara, percayalah, ketika kita sudah di dalam Tuhan, maka anugerah Tuhan yang besar itu, cinta kasih Tuhan yang besar itu bisa bekerja memulihkan pernikahan-pernikahan kita. Meskipun pernikahan itu mungkin dimulai dengan cara yang keliru, tidak di dalam Tuhan, atau bahkan dengan cara yang salah. Pernikahan dipenuhi kegagalan kita, kesalahan kita ambil sikap. Tapi kalau kita percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh, anugerah Tuhan masih berkuasa memulihkan hidup pernikahan. Maka saudara gak boleh bilang bahwa pernikahan itu berakhir. Saudara, saya waktu mempersiapkan khotbah ini, saya ingat satu kesaksian hidup yang dialami oleh seorang teman saya sesama mahasiswa saat dulu. Saya udah minta izin dia ya, beberapa waktu yang lalu saya kontak. Jadi saya boleh cerita sama
saudara kesaksiannya. Dan dia juga bilang, ini kalau ada yang mau buatin film, boleh katanya ya. Nah jadi saudara, teman saya ini masuk ke saat 2 tahun setelah saya masuk. Jadi saya masuk 2013, dia masuk 2015. Orang Sumatera Utara, usianya jauh di atas saya. Tahun 2005, waktu umurnya sekitar 20-an. Jadi saudara bisa tebak sekarang dia umur berapa kira-kira ya. Dia menikah dengan pacarnya seorang pria. Keduanya waktu itu menikah, belum kenal Tuhan Yesus. Nikah-nikah aja begitu. Maka pernikahannya pun tidak bertahan lama. Hancur saudara. Mereka cerai, betul-betul cerai di pengadilan. Bukan yang cuman pisah aja begitu, enggak. Betul, cerai. Betul, cerai. Lalu setelah perceraian itu, si kakak ini, saya panggilnya kakak, karena usia senior jauh, pindah ke Jakarta. Dia memulai hidup baru, dia melupakan masa lalunya. Di Jakarta itulah saudara dia ketemu Tuhan Yesus. Dia bertobat, lalu dimuridkan, dilayani di dalam sebuah gereja. Sampai akhirnya dia melayani menjadi tata usaha TU di sebuah gereja yang sangat besar di Jakarta. Saudara 10 tahun dia melayani sebagai tata usaha di gereja, lalu dia merasa ada panggilan mau jadi hamba Tuhan. Maka saudara mungkin perlu berdoa juga, siapa tahu Ibu Cindy dan Pak Anton ada panggilan mau jadi hamba Tuhan ya. Enggak apa-apa saudara doakan mereka. Saudara tetapi ada satu yang menggelisahkan dia. Kenapa? Dia merasa berdosa karena perceraian dia. Dia malu, masa saya mau jadi hamba Tuhan? Saya cerai loh, saya gagal di dalam pernikahan saya. Tapi akhirnya dia tetap mendaftar ke sekolah saat di Malang, ujian dan diterima. Saudara, sejak dia belajar firman Tuhan, dia tahu bahwa perceraian itu dibenci Tuhan. Dia tahu waktu dia menikah itu dia menikah di dalam kegagalan, belum kenal Tuhan, nikahnya sembarangan. Tapi dia juga tahu bahwa perceraian itu sangat dibenci Tuhan. Lalu sejak dia sudah kenal Tuhan, dia selalu doa satu hal. Dia doa, Tuhan pulihkan perkawinan saya. Tuhan pulihkan pernikahan saya. Saudara, waktu dia sudah studi di saat melayani, praktek dan seterusnya, banyak orang dari berbagai gereja yang dia layani itu bilang, udahlah, itu kan masa lalu, itu kan sudah lewat, kamu lupakan saja suamimu, itu udah tutup buku, itu sudah lama. Sekarang kamu carilah jodoh yang baru. Orang Kristen yang sama-sama kenal Tuhan, menikah lagi, melayani Tuhan. Lalu dia bilang tidak bisa. Firman Tuhan katakan pernikahan itu sekali untuk selamanya. Pasangannya adalah yang itu. Lalu dia doa sama Tuhan, Tuhan pulihkan pernikahan saya. Pulihkan pernikahan saya. Ini adalah doa yang sangat mustahil. Kenapa? Setelah dia pindah ke Jakarta itu, lost contact, nggak hubungan surah sama suaminya ataupun keluarga besar yang laki. Jadi betul-betul sudah aja seperti hidup masing-masing. Cuman dia bawa doa itu. Tuhan pulihkan perkawinan saya. Saudara, akhir 2021 bulan Desember. Waktu itu dia sudah melayani kembali di kota asalnya. Karena dia harus jaga juga papahnya yang sakit. Dia telepon saya saudara. Saya waktu itu GR. Oh ini mah paling mau undang pelayanan ya. Biasa kalau alumni saat nggak pernah kontak. Tiba-tiba kontak itu cuma 2. Undang pelayanan atau minta tolong. Paling begitu ya. Nah saya pikir oh dia mau paling undang pelayanan. Lalu saya terima telepon. Dia bilang begini. 2 minggu lagi saya mau menikah. Wah suruh saya senang sekali. Saya bilang Kak selamat ya. Waduh saya senang sekali kamu mau menikah. Saya pasti gak bisa datang. Saya bilang itu Natal. Saya banyak tugas saya gak akan bisa datang. Tapi saya senang. Selamat, apa yang kita bisa support buat kamu? Terus dia bilang, tunggu dulu saya belum selesai cerita. Oh iya maaf, ya silakan cerita dulu. Dia bilang begini, sama orang yang sama. Wah suruh saya kaget banget. Hah? Gimana ceritanya? Kok kakak bisa lagi sama abang itu? Nah dia cerita panjang lebar saudara. Secara ajaib entah bagaimana saudara. Mantan suaminya itu mengenal Tuhan. Tanpa dia menginjili, udah gak kontak. Suaminya mengenal Tuhan. Lalu entah bagaimana mereka dipertemukan lagi. Rekonsiliasi. Dua-dua bertobat. Akhirnya menerima kembali pemberkatan pernikahan ulang dengan pasangan yang sama.
Wah, saya bilang itu luar biasa. Tuhan bisa bekerja begitu ya. Di luar nalar manusia. Dan saya tidak pernah lupa satu kalimat yang dia ucapkan di akhir telepon itu. Saya ingat terus sampai sekarang, kata-kata luar biasa. Dia bilang begini, berikan pada Tuhan kesempatan untuk memulihkan apa yang sudah kita hancurkan. Berikan pada Tuhan kesempatan untuk memulihkan apa yang kita hancurkan. Saudara merasa pernikahan saudara terlalu berat. Saudara gak bisa lagi bertahan. Saudara berikan pada Tuhan. Tuhan bisa pulihkan itu. Saudara merasa pacaran saudara banyak masalah. Mulainya udah gak benar. Saudara kalau dua-dua datang bertobat pada Tuhan. Selalu ada kesempatan. Tuhan akan pulihkan. Tuhan akan berikan engkau masa depan yang baru. Pernikahan kita itu milik Tuhan. Saudara serahkan pada Tuhan. Saudara apalagi cakupan kepemilikan Tuhan di dalam keluarga kita. Saudara yang kedua, saudara, selain pernikahan, saudara, Mazmur ini saudara mengatakan bahwa penghasilan kita itu adalah miliknya Tuhan juga. Penghasilan kita, harta benda, harta milik, kekayaan itu adalah milik Tuhan. Ayat 2 dari Mazmur ini berbunyi demikian. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan baru beristirahat sesudah larut malam untuk mencari nafkah dengan jerih payah. Sebab kepada yang dicintainya Tuhan memberi pada waktu tidur. Surah ayat ini bukan bermaksud mengatakan kita gak usah kerja. Lalu tidur-tidur aja di rumah, nanti tiba-tiba buka mata Tuhan kasih duit di depan pintu. Atau makanan semua sudah tersaji di meja. Enggak, saudara. Bahaya kalau buat teologi hanya pakai satu ayat. Ya. Nah, di dalam bagian Alkitab yang lain, misalnya di dalam Amsal, dikatakan bahwa apa? Orang yang dapat rezeki itu adalah orang yang apa? Bangun pagi-pagi, rajin bekerja. Orang malas, hidupnya menderita. Paulus misalnya, Paulus mengatakan apa? Kalau orang tidak bekerja, janganlah dia makan. Setiap orang punya tanggung jawab untuk penghidupannya sendiri dan tidak boleh jadi beban buat orang lain. Jadi bagian ini itu tidak berkata bahwa kita gak usah kerja, nyantai-nyantai aja. Bukan, saudara. Tetapi ayat ini mau memberitahu kita sebuah kebenaran. Yaitu apa? Bahwa penghasilan kita, pendapatan, harta milik yang ada di dalam keluarga, itu sumbernya adalah dari Tuhan saja. Tuhan yang beri menurut kebutuhan kita. Dan juga menurut takaran yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita. Dalam masa tertentu. Tuhan bisa punya rencana tertentu dalam hidup kita. Maka dia menakar ini yang menjadi bagian kita. Saudara, maka saudara tidak perlu ngotot gila kerja dan mengejar harta dengan kekuatan sendiri sampai melupakan Tuhan. Saudara, sekeras apapun kita bekerja dan berusaha, pada akhirnya Tuhan yang memberikan penghidupan, penghasilan sesuai dengan kebutuhan kita dan juga seturut kehendaknya dalam hidup kita. Artinya apa, saudara, ini buat kita? Saudara, yang pertama artinya adalah kita perlu belajar menerima dengan ucapan syukur. Seberapapun penghasilan yang Tuhan percayakan kepada keluarga kita sekarang. Saudara, belajar menerima dengan ucapan syukur. Ada kalanya kita mendapatkan berkelimpahan. Tetapi saudara, di dalam perjalanan hidup saya merenungkan, kadang Tuhan itu memang menempatkan kita dalam situasi kekurangan, gak cukup. Memang Alkitab ada mengatakan bahwa Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita, betul. Tapi saudara, di dalam hidup itu kadang-kadang kita mengalami bahwa pendapatan kita, penghasilan kita gak cukup. Bukan karena Tuhan lupa janjinya atau Tuhan meninggalkan kita, bukan. Tapi mungkin pada saat itu Tuhan punya pembentukan tertentu, kurikulum tertentu yang dia mau kerjakan dalam kita. Mungkin Tuhan mau kita belajar berserah. Tuhan mau belajar kita tahan menguji, tahan penderitaan. Mungkin Tuhan mau belajar kita setia sama keluarga kita, sama pasangan kita. Mungkin Tuhan mau mengasah hati kita lebih dalam daripada hanya sekedar memberi berkat-berkat materi. Maka saudara, mari kita belajar terima dengan ucapan syukur.
segala berkat yang Tuhan telah beri dalam waktu yang sekarang. Terima dengan ucapan syukur. Dengan belajar kita menghayati doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita jadi belajar lebih berharap, lebih mengandalkan Tuhan. Saudara, karena penghasilan kita adalah milik Tuhan, hal yang penting yang berikutnya juga adalah kita harus belajar melibatkan Tuhan dalam perencanaan keuangan, dalam penggunaan keuangan. Saudara, tidak salah, bahkan harus setiap keluarga berpikir untuk kemapanan finansialnya di masa yang akan datang. Kita perlu menyiapkan dana darurat nanti kalau ada yang sakit. Kita perlu menyiapkan pendidikan anak. Kita perlu menyiapkan investasi jangka panjang, aset di masa depan. Ya. Saudara tahu saya belajar ini semua dari mana? Dari jemaat Hosana, saudara. Sungguh mati di sekolah teologi itu tidak diajarin mengelola keuangan. Jadi saya pikir Pak Joni mesti bantu ya sekolah teologi ya. Supaya mahasiswa tuh pikiran terbuka sedikit mengelola keuangan begitu ya. Nah saya bersyukur jemaat Hosana itu suka berbagi pengalaman. Jadi saya juga belajar begitu. Nah saudara, tetapi jangan pernah lupa. Di dalam kita merencanakan keuangan kita libatkan Tuhan. Saudara kalau mau investasi, saudara mau pilih jenis investasi yang mana? Saudara berdoa gak? Tanya Tuhan gak? Saudara mau spend money sekian, mau beli apa dan beli ini dan beli itu. Saudara libatkan Tuhan gak? Apakah kita sungguh-sungguh perencanaan keuangan kita itu mencerminkan iman kita kepada Tuhan? Atau mungkin hanya ego dan kesenangan diri kita sendiri? Mari kita belajar untuk berdoa. Ya, saya diberkati sekali dengan kesaksian daripada salah seorang rekan yang saya pernah kenal, hamba Tuhan senior. Dia katakan waktu awal tahun mereka buat rincian. Kira-kira kebutuhan keluarga 1 tahun itu seperti apa. Ditulis semua, sekolah anak, lalu belanja, lalu yang lain-lain ditulis semua. Lalu mereka lakukan apa dengan list itu? Doa sama Tuhan. Tuhan ini kebutuhan kami, tolong Tuhan cukupkan. Kalau ada yang sebenarnya bukan kebutuhan kami, Tuhan tolong kami lihat. Kalau kami gak perlu, Tuhan tolong kami lihat. Saudara belajar melibatkan Tuhan dalam perencanaan dan penggunaan keuangan. Saudara kemudian menyadari bahwa penghasilan kita itu milik Tuhan, juga seharusnya mendorong kita untuk berbagi dan menjadi berkat bagi orang-orang lain. Belajar memberi. Saudara sebagai keluarga, saya mendorong saudara untuk mengalokasikan sebagian pendapatan saudara untuk pelayanan, untuk memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Atau membangun tubuh Kristus. Memberikan persembahan kepada gereja, kepada pelayanan-pelayanan yang lain yang di luar sana. Saudara kalau saudara perhatikan liturgi pernikahan di GKM Hosana, setelah pasangan itu diberkati, dipersatukan, ada bagian saudara di mana pasangan itu akan memberikan persembahan sulung kepada Tuhan. Jadi suami dan istri bawa uang persembahan sulung yang diterima oleh majelis jemaat. Saudara apa sih maknanya persembahan sulung? Saudara saya mau kasih tahu saudara ya, ini tolong paham khususnya Anda yang mau menikah ya. Bukan berarti itu adalah bayaran saudara bagi servisnya gereja itu ya. Bukan berarti saudara membayar biaya pemberkatan, nggak ada saudara. Itu bukan untuk pendeta, itu bukan untuk penginjil. Tetapi tanda apa persembahan sulung itu? Bahwa kami sebagai keluarga menyadari penghidupan kami datangnya dari Tuhan. Dan apa yang menjadi milik Tuhan harus menjadi milik Tuhan. Saudara keluarga belajar bahwa di dalam penghasilan kita yang terbaik kita beri kepada Tuhan. Dan kalau Anda dan saya dipercayakan anak-anak, mari kita ajarkan anak-anak sejak kecil setia memberi perpuluhan kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat uang jajannya. Anak-anak belum kerja, papa mama yang kerja betul. Saudara tapi belajar anak-anak dari kecil memberi perpuluhan kepada Tuhan lewat uang jajannya. Saudara, saya tidak dilahirkan dari keluarga yang percaya Tuhan. Jadi tidak ada ajaran dari rumah untuk memberi persembahan apalagi perpuluhan. Tapi saya bersyukur waktu remaja, saya dididik oleh pembina remaja yang mengajarkan saya beri perpuluhan. Saya ingat sekali saudara waktu SMP, uang jajan saya itu tahun 2006-2007, 1 minggu saudara 15.000. Waktu dulu masih bisa beli-beli apa gitu ya, sekarang udah gak bisa. 1 minggu 15.000, jadi saya diajar. Begitu hari Senin,
terima uang jajan itu, langsung sisihkan 1.500 untuk perpuluhan kepada Tuhan. Jadi dalam 1 bulan, saudara, perpuluhan saya berapa? 6.000 perak. Tapi itu bukan masalah uangnya, tapi latihan hati. Bahwa saya perlu sadar bahwa ini bukan milik saya sendiri, tetapi milik Tuhan. Saudara, kalau kita tidak belajar setia, memberi dari yang kecil, jangan Anda berpikir begitu jadi miliuner Anda dermawan, enggak bisa. Saudara, kalau orang gajinya makin besar, 4 digit misalnya, ya perpuluhannya juga kan digitnya makin besar, saudara. Kalau kita tidak terbiasa beri dengan yang kecil, maka begitu Anda harus memberi perpuluhan besar, saudara akan merasa Tuhan rampok, saudara. Gereja rampok, saudara. Saudara belajar mengerti bahwa penghasilan ini milik Tuhan. Saya terima dengan ucapan syukur, saya atur baik-baik. Dan ada bagian yang kita harus berikan untuk pelayanan. Dengan saudara melakukan latihan ini, kita belajar sebenarnya mempercayai Tuhan. Tuhan akan pelihara, Tuhan tidak akan biarkan kita kekurangan. Saudara, yang ketiga terakhir, Mazmur ini memberitahu kita, pernikahan kita miliknya Tuhan, harta milik kita, penghasilan kita itu miliknya Tuhan. Dan yang terakhir adalah anak-anak kita, saudara. Anak-anak kita itu miliknya Tuhan. Surah ayat 3-5 berkata, sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka Tuhan, dan buah kandungan adalah upah. Seperti anak-anak panah di tangan pejuang, demikianlah anak-anak lelaki dari masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panah mereka, dan dia tidak akan dipermalukan ketika menghadapi musuh-musuhnya di pintu gerbang. Saudara, dewasa ini ada banyak sekali cara pandang yang salah dari orang tua kepada anak. Ada orang tua yang berpikir bahwa anak itu investasi. Jadi saya mau persiapkan anak saya yang terbaik, saya berikan yang terbaik, makanan, vitamin, nutrisi, baju, pendidikan, lingkungan sekolah yang terbaik. Supaya apa? Supaya nanti hasil return yang saya dapat juga besar, terbaik. Kalau anak ini dilesin piano, dilesin lukis, dilesin bola, nanti bisanya banyak. Jadi penghasilannya juga besar, balik modalnya besar. Ada saudara yang berpikir anak itu penerus orang tua. Maksudnya penerus apa? Cita-cita orang tua itu kadang dulu gak kesampaian. Ya, mau punya apa gak punya, mau jadi apa gak keturut. Anaknya, kamu harus mencapai apa yang dulu saya gak bisa capai. Jadi anak itu meneruskan apa yang kita gak berhasil. Saudara, ada orang tua yang berpikir bahwa anaknya itu adalah piala. Maksudnya apa? Yang menunjukkan sejauh mana saya berhasil, berharga di depan publik. Kalau anak itu baik, itu kebanggaan untuk saya. Saudara, ada orang tua juga yang menganggap anak sebagai pihak yang berutang budi kepada orang tua. Dulu kecil kamu sudah saya mandikan, sudah saya antar sekolah, sudah saya bikin PR, sudah saya gendong-gendong. Nah sekarang begitu orang tua sudah lanjut, ya, anak harus menyenangkan orang tua, kasih apa yang orang tua mau. Anak menjadi tempat orang tua bergantung. Ya, saudara, saya di sini tidak menyangkali bahwa ada kewajiban dari setiap anak untuk memelihara orang tuanya. Alkitab mengajarkan itu. Tetapi yang mau kita renungkan hari ini secara khusus adalah bagaimana sebenarnya Anda dan saya memandang anak-anak kita. Itu akan sangat menentukan bagaimana kita memperlakukan mereka. Saudara, Mazmur 127 ini menunjukkan dengan jelas bahwa anak adalah pemberian dari Tuhan. Anak adalah sesuatu yang berharga, maka dipakai kata milik pusaka. Anak-anak adalah milik pusaka Tuhan. Nah yang menarik saudara, kata milik pusaka di dalam seluruh PL itu dikenakan untuk siapa sebenarnya? Untuk Israel, untuk umat Tuhan. Jadi dengan mengatakan anak-anak milik pusaka Tuhan, itu Tuhan mau menunjukkan bahwa anak-anak itu begitu spesial buat Tuhan. Milik kepunyaan, disayang Tuhan, dimiliki Tuhan. Dan ada tujuan khusus, panggilan khusus yang Tuhan mau dicapai dalam hidup setiap anak itu. Ketika Tuhan membuat Israel menjadi umat kesayangannya, Tuhan punya rencana melalui Israel segala bangsa mendapat berkat. Ketika Tuhan titip anak-anak di dalam hidup kita, surah Tuhan juga sedang bilang melalui anak-anak ini aku mau bawa shalom, aku mau bawa keselamatan, bawa berkat kepada segala bangsa. Tiap anak ada panggilan khusus Tuhan dalam dirinya.
Dan maka saudara, penting bagi kita sebagai orang tua untuk memperkenalkan anak-anak sejak kecil pada Tuhan dan dampingi mereka juga untuk tahu panggilan Tuhan dalam hidup saya itu apa dan memenuhinya. Saudara, bagaimana seharusnya sih kita memperlakukan anak-anak sebagai milik pusaka Tuhan? Saudara perlu memperkenalkan mereka kepada Kristus. Ajarkan Injil kepada mereka setiap hari lewat hal-hal yang sederhana. Waktu kita makan, saudara belajar berdoa, ajak anak-anak doa makan. Itu tanda kita bersyukur ya, Tuhan yang memberi makan. Betul, itu satu hal. Tapi kita juga bisa masukkan berita Injil. Seperti kita butuh makan, begitu juga kita tuh, jiwa kita butuh Yesus, roti hidup yang membawa kita kepada selamat. Saudara, mengajar anak-anak kenal Tuhan Yesus. Kesalahan yang umum terjadi dalam banyak gereja. Orang tua itu berpikir memperkenalkan anak kepada Kristus itu tugasnya siapa? Tugasnya lause, sekolah minggu. Buat apa ada lause? Kan saya sudah masukkan sekolah minggu. Jadi kalau anak saya satu kali buka video porno, kalau anak saya satu kali nyontek PR temennya, anak saya satu kali bully temennya, wah itu lausenya salah. Saudara pikir ya, coba kita hitung-hitung. Anak itu ketemu lause itu 1 minggu berapa jam? 2 jam gak ada, saudara. Tapi anak ketemu dengan mama, dengan papanya itu 24 jam ketemu terus setiap hari. Kalau anak dititipkan Tuhan di rumah kita, maka kita dipanggil untuk mengajarkan Injil kepada dia. Saudara, tunjukkan kepada anak-anak betapa Tuhan sayang mereka lebih dari papa mama bisa sayang. Saudara, daripada kita cepat-cepat menyebutkan kelemahan, kesalahan dan dosa-dosa anak-anak kita, saudara. Kamu mah gak bisa dibilangin, bebal kamu denger kamu. Pusing mama punya anak seperti kamu. Saudara, coba tolong tunjukkan betapa Tuhan baik sama mereka. Kehadiran mereka adalah anugerah dalam keluarga kita. Kasih tahu bagaimana papa mama senang waktu kamu ada. Kami berdoa untuk kamu. Tuhan baik, tolong kamu bisa lahir, tolong kamu bisa sekolah. Saudara, kasih tahu anak-anak betapa Tuhan mengasihi mereka dan kehadiran mereka itu berkat buat kita. Saudara, kemarin saya menonton satu film judulnya Toto-chan. Ini cerita tentang seorang anak yang dikeluarkan dari sekolah karena hiperaktif, kelas 1 SD dikeluarkan. Tapi kemudian dia diterima di satu sekolah baru yang aneh. Belajarnya di gerbong kereta. Dan semua murid boleh mengembangkan diri sesuai minatnya. Belajarnya bebas mau belajar apa sesuka dia. Tapi ada arahannya. Jadi kalau mau matematika ya ngapain gitu ya. Kalau mau musik itu ngapain. Tapi boleh pilih sesuka minat dia. Nah saudara, hari pertama si Toto-chan kecil masuk sekolah itu. Dia bertemu dengan kepala sekolah dan cerita panjang sampai 4 jam tentang kehidupan dia. Terakhir dia tanya begini, Pak Kepala Sekolah, kenapa semua orang selalu menyebut saya pembuat onar? Lalu kepala sekolah itu usap kepala dia, lalu bilang satu kalimat, you are a very good girl. Kamu adalah anak perempuan yang sangat baik. Sudah hanya satu kalimat, tapi sangat mengubah anak itu. Dia jadi berpikir, saya anak baik. Saya gak boleh ganggu orang. Saya harus taat. Saya harus bersikap baik. Kenapa? Karena saya anak baik. Saudara, bukan berarti saya sedang mengajarkan kita untuk, oh ya kalau anak salah itu puji-puji aja, bilang aja benar begitu ya. Kalau dia nilai matematikanya rendah sedikit, ya kita bilang aja dia udah benar kok gak apa-apa gitu ya. Enggak, bukan begitu saudara. Tapi saudara, yang kita perlu latih dalam hidup kita, selain fokus menunjukkan kamu salah, kamu kurang, kamu banyak kelemahan, saudara tolong ajak anak-anak melihat Tuhan baik kepadamu, Tuhan mengasihi engkau. Itu akan mengubah jiwa dia. Kalau dia mengalami disayang Tuhan, disayang papa mama, saya yakin itu anak gak usah dipaksa-paksa, dia mau hidup suci. Kenapa? Karena Tuhan sayang saya, mama papa sayang saya. Ngapain saya rusak diri saya sendiri dengan perbuatan yang tidak baik? Saudara, ketika anak-anak mulai beranjak dewasa, dampingi mereka juga untuk menemukan panggilan Tuhan yang unik dalam hidup mereka. Tuhan mau apa sih dalam hidup saya?
Kadang panggilan Tuhan dalam diri tiap anak beda, gak sama saudara satu sama lain. Cuman kalau kita mah maunya anak kita sama anaknya orang lain kan begitu ya. Anak dia tuh fisika 9, kok kamu 7, kok kamu gak sama. Loh, kadang anak saudara itu dipanggil Tuhan bukan untuk fisika, bisa jadi untuk filsafat saudara. Kalau anak mau masuk kuliah filsafat boleh gak? Kalau misalnya anak kita mau masuk rekayasa lingkungan, teknik perairan, boleh gak? Apalagi kalau saya dari latar belakang Tionghoa, biasanya itu udahlah, kalau saya begitu-begitu ngapain, penting kamu terusin toko aja, begitu ya. Soalnya kalau anak mau masuk sastra Indonesia, coba boleh nggak? Kalau sastra Inggris, oh ya boleh, bagus gitu ya. Coba sastra Indonesia, bacanya Datuk Maringgi gitu, boleh nggak? Soalnya kan pikir, aduh kamu nanti nggak ada makan loh, kamu nggak ada cuan ya. Saudara belajar temukan apa sih panggilan Tuhan buat dia. Dan ayo kita dampingi. Beberapa jemaat pernah bilang sama saya begini. Nanti kalau ada anak yang mau masuk sekolah teologi ya, tolong kasih tahu, kami mau support. Wah saya seneng, berarti bagus nih jemaat tuh memperhatikan gitu ya. Cuman kalau seandainya ini saya iseng-iseng sedikit saya balik, ya udah Pak anaknya aja gitu. Boleh nggak ya kira-kira ya? Saudara, ide anak remaja masuk sekolah teologi selalu bagus buat semua orang tua. Asal jangan anak saya. Amin. Kalau Tuhan mau dia melayani Tuhan dengan cara yang kita gak expect. Bukan jadi dokter, bukan insinyur, bukan buka toko. Tapi pekerjaan yang bagi kita gak masuk akal. Main trombon misalnya. Nah boleh gak saudara? Saudara tolong anak-anak temukan panggilan Tuhan dalam diri mereka. Dan ayo kita dampingi. Ayo kamu harus genapi panggilan Tuhan dalam hidupmu. Kita sering ngomong saya mau anak saya berguna. Betul. Tapi berguna itu meaningnya buat saudara itu apa ya? Berguna. Apakah dapat uangnya banyak? Apakah terkenal? Apakah sama dengan semua sepupunya? Saudara berguna itu adalah kalau dia sungguh sadar untuk apa Tuhan ciptakan saya. Dan dia penuhi panggilan itu. Saudara ada seorang ibu namanya Tan Chen Nio. Dia lahir di Jogja tahun 1909. Waktu umur 17, dia dinikahkan dengan seorang pengusaha di Semarang. Lalu mereka punya 7 anak. Waktu ibu ini usianya 32, suaminya meninggal. 7 anak dia harus besarkan. Anak paling besar umur 14. Anak paling kecil umur 1,5. Saudara, ibu ini berjuang untuk menghidupi anak-anaknya. Dengan cara apa? Jahit baju, buka usaha jahit. Sederhana. Dan dia adalah orang yang sangat takut akan Tuhan. Dia selalu mendoakan anak-anaknya. Dia selalu bilang begini, Tuhan saya mau besarkan ini 7 anak untuk Tuhan. Tuhan pakai 7 anak ini untuk Tuhan. Tuhan kuatkan saya. Tuhan saya mau besarkan 7 anak untuk Tuhan. Tuhan kuatkan saya. Saudara kalau saya sebut nama ibunya tadi ini ya, Tan Chen Nio. Saudara ada yang kenal? Sungguh mati gak kenal ya. Tapi kalau saya sebut 4 saja dari 7 anaknya, saya yakin saudara kenal. Caleb Tong, Joseph Tong, Solomon Tong, Stephen Tong. Saudara adalah anugerah kalau punya 4 anak laki jadi hamba Tuhan semua. Tetapi di balik itu juga ada iman seorang mama yang bilang, Tuhan saya mau anak-anak ini menjadi milikmu. Menggenapi panggilan mereka. Bukan untuk kesenangan saya, bukan hanya untuk kebanggaan keluarga, bukan hanya untuk uang, tapi untuk Tuhan. Saudara, lalu bagaimana dengan kita yang belum menikah atau tidak dikaruniai anak? Saudara, kitab suci menunjukkan bahwa gambaran keluarga itu bukan hanya keluarga yang diikat dengan darah, tapi juga keluarga yang diikat dengan air dan roh. Maksudnya apa? Keluarga yang dipersatukan di dalam baptisan Yesus Kristus, di dalam iman kepercayaan kepada Kristus. Yaitu apa? Gereja. Saudara, gereja ini adalah sebuah keluarga. Di dalam Alkitab, Tuhan menempatkan kita di dalam gereja untuk membangun keluarga rohani ini. Generasi yang lebih senior, setiap kita punya panggilan untuk mendidik generasi yang lebih muda. Generasi yang lebih muda punya panggilan buat mau dibina sesuai firman Tuhan, mau dengar-dengaran, mau diatur sesuai firman Tuhan. Saudara, saya mendorong setiap kita untuk melihat pelayanan anak, pelayanan remaja, pelayanan pemuda
Itu adalah anak-anak panah yang Tuhan titipkan, yang kita mau dampingi mereka juga menggenapi rencana Tuhan dalam hidup mereka. Mari kita kenali anak-anak ini, saudara. Buka hati kita untuk mereka. Doakanlah mereka. Biarlah setiap kita yang senior boleh menjadi ayah, ibu, menjadi kakak, menjadi saudara, menjadi opa, menjadi oma bagi anak-anak muda ini. Saya membaca sebuah buku tentang pelayanan kaum muda dan mereka tulis riset di situ. Untuk seorang anak bisa bertumbuh sehat, dia setidaknya harus punya 5 figur orang dewasa lain selain papa mamanya. 5 figur orang dewasa lain selain papa mamanya, yang menunjukkan dia tentang iman. Sudah ada banyak anak-anak kita yang hadir di gereja saat ini juga tidak mengerti bagaimana sih harus jadi laki-laki, bagaimana harus jadi perempuan, bagaimana sih menikah itu, bagaimana membangun keluarga, bagaimana melayani Tuhan. Tapi saudara dan saya yang ditempatkan Tuhan di gereja, kita bisa menjadi teladan bagi mereka. Oh, saya tahu, jadi cowok harus kayak om itu, tegas, berwibawa, tapi juga ramah, bisa ngelucu. Oh, jadi perempuan tuh kayak tante itu, rapi, menjaga diri, lemah lembut. Oh, saya mau meneladani mereka. Saudara, saya pribadi bersyukur mengalami bagaimana gereja itu sungguh menjadi keluarga yang mengasuh dan memulihkan. Saya belajar berasal dari keluarga yang tidak harmonis dan banyak mengalami masa kecil yang pahit. Tapi saudara, saya bersyukur saya dilahir barukan di tengah-tengah gereja keluarga rohani yang sungguh dipakai Tuhan ya untuk membentuk saya, memulihkan saya. Jemaat di gereja kami di Jakarta itu tidak banyak. Paling 150, 200 itu sudah semua satu gereja. Jadi kita semua saling kenal. Pendidikan cenderung rendah. Penghasilan juga ekonomi tidak tinggi. Ya, kebanyakan hanya pekerja biasa, ya, jualan susu kacang di pasar, jualan tahu, naik sepeda, begitu ya. Kalau ada yang punya pendidikan tinggi sedikit, ya buka toko lah di pecinan atau kerja di kantornya orang lain. Tetapi saudara, saya mengalami bagaimana lihat hidup yang dibentuk oleh Tuhan melalui keluarga rohani ini. Jadi anak remaja yang tinggal di Mangga Besar, kalau keluarganya broken, hidupnya itu hampir sebagian besar hancur. Saya punya teman sekolah, saudara, kalau kita ujian kelas 12 itu kan bulan-bulan 4 begini ya, bulan April, bulan Maret ya. Teman-teman saya yang perempuan tuh bulan 11, bulan 1, itu udah pada gak sekolah lagi. Kenapa? Udah terlanjur hamil. Saudara, di Mangga Besar tuh ada semua pusat dosa manusia, saudara. Rokok, narkoba, judi, pornografi, pelacuran. Saudara, kalau tidak ada gereja, wah saya udah gak tahu hidup saya jadi apa. Tapi karena saya dilayani oleh Koko itu, Cici itu, Lause itu, Om itu, Asuk itu, AI itu, yang membentuk saya menjadi lihat, oh ternyata ada hidup yang lain, yang berbeda dari hidup yang itu, yang gelap. Ada hidup di dalam Kristus. Dan saya bersyukur juga saudara, waktu masuk ke gereja Hosana, saya masih muda, baru lulus sekolah. Dan di tempat ini mengalami, ada orang tua yang memberikan arahan, ya. Jemaat-jemaat yang lebih senior sebagai kakak-kakak saya, saudara saya yang memberikan arahan. Saudara mau gak berjuang bagi generasi muda kita? Masih banyak anak sekolah minggu, remaja, pemuda. Mereka harus diarahkan kepada Tuhan. Diajarin supaya bisa studi dengan baik, kerja dengan baik, membangun hidupnya dengan baik. Saudara mau gak menangis dan berdoa untuk generasi muda ini? Melayani generasi muda ini, membuka tangan dan hati saudara sebagai keluarga rohani, terlibat. Ayo temukan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Saya mau berjalan bersama-sama dengan engkau mengiring Kristus. Saudara, kalau Tuhan telah berikan anak, baik itu di dalam rumah kita ataupun di dalam gereja kita, maukah kita ambil bagian untuk menolong, terlibat di dalam panggilan agung ini? Maukah saudara? Mari kita berdoa. Saya memberi waktu dan kesempatan untuk saudara-saudara boleh berdoa pada Tuhan. Saya tidak tahu apa yang secara persis sedang saudara gumulkan saat ini. Tapi mari setiap orang boleh datang pada Tuhan. Kalau ada yang bergumul dengan pernikahannya, berdoalah. Mohon Tuhan memberikan pemulihan. Kalau ada yang bergumul dengan anak-anaknya atau orang tuanya, saudara berdoa.
Minta Tuhan pulihkan relasi di antara keluarga kita. Doakan anak saudara, orang tua saudara, pasangan saudara. Tuhan Yesus di dalam kami menjalani hidup kami sebagai keluarga, baik itu keluarga fisik maupun keluarga rohani. Tidak mudah bagi kami Tuhan, sering kami jatuh bangun Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh membutuhkan anugerah-Mu. Kami ingin sekali belajar menghayati bahwa keluarga kami milik Tuhan, bahwa penghasilan kami milik Tuhan, bahwa anak-anak kami milik Tuhan. Hidup yang Tuhan percayakan ini sepenuhnya adalah di tangan-Mu. Dan tolong kami untuk belajar menjalaninya sesuai ketetapan-Mu. Berkatilah setiap keluarga jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah pengalaman kami hidup di dalam keluarga sungguh boleh menjadi satu pengalaman kami merasakan cinta kasih Tuhan yang besar. Dan juga menjadi sarana kami bersaksi bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.